Kira-kira baru 5 menit suasana tenang. Dikarenakan semua siswa baru mengerjakan tes ulangan semester yang baru saja aku bagikan. Tiba-tiba, Lina yang duduk di bangku belakang ini berdiri dan berjalan pelan-pelan. Eva yang duduk di depannya tengah berteriak, "Bu guru, Lina bu, Lina kesurupan." Tenang anak-anak, ucapku kepada para siswa. Nalar pikiranku tidak mau kalah dengan makhluk halus. Oh, ini toh yang jadi bahan pembicaraan di ruang guru tadi. Pas jam olahraga pagi tadi, Lina sudah kesurupan. Cepat-cepat aku berlari ke arah Lina dan menenangkan situasi yang semakin panik. Lina berjalan pelan-pelan. Gerakannya seperti orang yang menari. Suasana semakin tegang. Melihat Lina yang terlihat seperti kesurupan dan menari aneh itu, semuanya sudah tidak fokus mengerjakan tugasnya. Aku mengikuti langkah Lina kemanapun ia berjalan. Lina menatapku, kepalanya mengangguk dan tersenyum. Akan tetapi tatapan matanya sangat kosong. Apa hantunya ingin menyapa aku? Siku. Merasa makhluk halus itu ingin berkomunikasi denganku. Aku kemudian bertanya, "Kamu mau kemana?" Tanyaku dengan halus dan membalas senyumannya. Kemudian aku merangkul Lina. "Aku mau pulang," jawab Lina dengan kaku. "Pulang kemana? Ayo aku antarkan," jawabku. Lina yang aku rangkul tidak aku lepaskan. Aku takut dia terjatuh di sembarang tempat, dan itu sangat berbahaya. Dengan telaten aku tetap menjaga Lina. "Anak-anak, Bu Guru minta tolong. Ayo semua berdoa sesuai kepercayaan masing-masing ya," perintahku kepada para siswa. Anak-anak kemudian berdoa sebisa mereka, dan aku pun mulai berdoa. Dan aku bacakan berulang-ulang, dan aku tiupkan ke wajah Lina. Aku tidak akan berhenti sebelum makhluk halus itu pergi. Lina yang berjalan dengan mata kosong tiba-tiba berhenti. Kok tidak enak ruangan ini? Panas sekali. Ruangan ini pengap sekali. Lina mulai mengeluh. Siswa perempuan mulai menangis. Aku menjadi khawatir jika mereka juga ikut kesurupan, karena kesurupan itu bisa menular. Lina masih gelisah, dan aku masih bersiap-siap jika tiba-tiba Lina terjatuh. Kemudian Lina diam mematung. Apakah hantunya sudah pergi? Hatiku bertanya sendiri. "Lina, kamu sudah sadar? Ini Bu Guru," tanyaku. Lina mengangguk. Hatiku menjadi lega, sepertinya makhluk halus itu sudah pergi. Matanya masih menerawang, menatap keluar halaman. "Itu Bu, ada orang jelek besar di sana. Orangnya galak, berdiri di depan pintu." "Oh ya?" spontan aku menjawab. Mataku mencari sesuatu, namun tidak ada apapun. Hanya bunga-bunga di luar kelas yang terlihat. "Itu Bu, orangnya ingin mengajak aku pergi Bu." Lina berbicara tidak jelas lagi. Sekali lagi aku menyuruh para siswa untuk berdoa kembali dengan khusyuk. Depan papan tulis, Lina yang berdiri menatapku, kembali lagi menatap ke pintu itu. Ketika para siswa membaca doa, kemudian Lina terjatuh lemas. Aku yang belum siap langsung ikut terjatuh. Untung saja kepalanya tidak membentur ke lantai keramik. Aku dan Lina langsung berbahan di lantai itu. Lina hanya diam. Aku elus-elus kepalanya seperti anakku sendiri ketika lagi sakit. "Lina, apa kamu baik-baik saja? Apakah orang jelek itu masih di pintu?" tanyaku dengan khawatir. Lina hanya menggeleng lemah. Aku kemudian membantu Lina untuk berdiri, lalu ku ajak ke tempat duduknya. Lina hanya diam menurut. "Kamu jangan melamun ya Lina. Kalau pikiranmu kosong, itu mudah dirasuki makhluk halus," Aisyah menasehati Lina. Namun Lina hanya diam saja.
Baru saja keadaan tenang, tiba-tiba Lina kembali lagi lemah dan roboh. Lagi-lagi kelas menjadi ribut. Aku langsung merebahkan tubuhnya Lina di kursi yang aku jajarkan. "Ayo anak-anak, kita berdoa lagi," perintahku pada siswa. Lina tidak sadarkan diri. Aisyah mengambil minyak kayu putih. Kemudian badannya Lina dibaluri minyak kayu putih itu. Tidak ada reaksi apapun. Terlihat Lina seperti tidur saja. Nafasnya terlihat teratur. Setelah 15 menit, Lina mulai membuka matanya. Kepalanya menengok ke kanan dan ke kiri. "Pusing kamu Lina? Perutmu sakit? Pasti emah kamu ini. Makanmu pasti tidak tertib ya?" ucapku ketika melihat Lina yang terlihat bingung. Lina hanya mengangguk lemah dengan berbicara terpatah-patah. "Orang jelek itu datang lagi, Bu. Aku mau diajaknya. Rumahnya di belakangnya sekolah. Aku tidak mau tadinya, Bu. Namun dia membujuk aku. Dia bilang, 'Kamu harus tahu rumahku, Lina. Dan kamu harus mengingatnya.' Dengan terpaksa dan rasa takut, aku kemudian ditarik Lina menuju ke belakang kelas 9C yang ternyata melewati toilet siswa dan masih di dalam pagar sekolah itu. Tempat membuang sampah dan berbagai kotoran, dan terdapat sebuah pohon mangga yang sangat besar. Sesampainya di situ, Lina sadar penuh dan menceritakan kejadian tadi pagi sebelum masuk ke kelas. "Ini rumahku, lihatlah Lina. Tiap hari hanya untuk membuang sampah. Kemudian sampahnya dibakar. Aku kehilangan tempatku yang sejuk dan indah." Lina bercerita, menirukan ucapan makhluk halus yang membawanya tadi pagi. "Terus kamu dilepaskan, Lin?" tanya Aisyah yang ternyata ikut di belakang. "Aku tadi dikasih makan, namun aku tidak mau. Aku merasa seperti sedang berpuasa. Orang jelek itu tidak memaksa aku makan dan berpesan sebelum aku pergi," jawab Lina. "Pesan apa, Lina?" tanyaku. "Pesan begini, Bu. Rumahku jangan dijadikan pembuangan sampah lagi ya. Tolong bilangkan kepada gurumu, Lina, kalau masih membuang sampah di tempat ini, aku akan mengganggu siapapun." Aku hanya diam, menunduk dan tidak berani memandangnya, Bu, karena dia terlihat marah sekali, matanya melotot dan sangat galak, Bu. Kemudian aku diantar sampai pintu kelas, Bu. Aku merasa lega mengetahui apa yang diinginkan makhluk halus yang sebenarnya itu, dan bersyukur karena Lina telah kembali pulih. "Sekarang kamu makan dulu ya, Lina. Beli di kantin ya. Aisyah, tolong Lina ditemani ya," ucapku kepada mereka berdua. Akhirnya ulangan terpaksa aku batalkan dan aku laksanakan untuk minggu depan saja. Semoga tidak ada lagi muridku yang kesurupan. Aku berharap makhluk halus itu tidak mengganggu lagi para siswa. Kemudian aku mengatakan perihal tadi kepada kepala sekolah dan untuk membuat pembuangan sampah baru.